Mimbar Agama Kristen. Selamat malam pendengar. Malam hari ini kita hadirkan acara Mimbar Agama Kristen dan sudah hadir di studio Pro 1 narasumbernya yaitu Bapak Daud Subiantoro STH, penyuluh agama Kristen. Dan kita akan hadirkan hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam Pak Daud Subiantono. Selamat malam Ibu. Iya, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Iya. Semangat selalu kayaknya ya. Siap. Sudah lama nih nggak ke studio Pro 1? Aduh, kayaknya sudah hampir 1,5 tahun. Udah lama juga ya. Alhamdulillah malam hari ini kembali lagi ya. Puji Tuhan. Baik, Pak Daud Subiantoro STH, malam hari ini kita akan bersama Mimbar Agama Kristen sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kepada Pak Daud kami persilahkan. Baik, selamat malam buat pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang yang saya kasih dan saya banggakan, kembali bertemu dengan saya, penyuluh agama Kristen Daud Subiantoro, dan kembali bertemu dalam Mimbar Agama Kristen. Sebelum kita mendengar renungan malam hari ini, mari kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam ini di tengah-tengah kesibukan kami, bahkan istirahat kami akan mendengar sedikit firman Tuhan yang terus mengajar kepada kami semua untuk tetap mengingat akan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami. Melalui renungan malam hari ini, nanti kami boleh dikuatkannya. Kami mulai Tuhan dan kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Baik, para pendengar setia Pro 1 Palembang yang saya kasihi, malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya akan coba di dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini, tetapi marilah kita semua menjadikan penguasa kita, Kristus Yesus, sebagai teladan hidup, supaya waktu orang melihat perbuatan kita, mereka seperti melihat Kristus dalam diri kita. Saya akan menjelaskan firman Tuhan ini, membagikan renungan ini dengan satu tema, mengenakan hidupnya. Para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang, kalau kita lihat, kalau kita jujur, sebenarnya ikut Tuhan itu tidak enak. Nah, kalau mungkin orang bilang, oh ikut Tuhan itu menyenangkan loh, maka ada dua pilihan atau dua kemungkinan. Yang pertama, bohong itu. Oh ikut Tuhan itu gak enak loh sebenarnya. Karena apa? Pada prinsipnya firman Tuhan juga mengatakan begini, jika kita ditampar pipi kanan, beri pipi kiri. Nah, coba kita renungkan. Itu firman Tuhan berkata demikian, jika ditampar pipi kanan, tampar pipi kiri atau berikan pipi kiri. Bagaimana sikap kita kalau misalkan di antara kita aja lah, kalau kita ditampar pipi kanannya kemudian disuruh kasih pipi kirinya, tambah sakit itu Pak. Tapi itu perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang intinya kalau kita ditampar pipi kanan atau kita kemudian disuruh kasih pipi kiri itu gini, kalau kita dizolimi, kalau
teman-teman kita ngomong, atau kita hina, kemudian kita dicaci maki atau kita diejek, sudah biarkan saja. Jangan malah membahas atau membalas dengan omongan yang tidak suka. Nah, itu salah satu ikut Tuhan itu enggak enak. Yang pertama harus berani dihina. Yang kedua, ikut Tuhan tuh enggak enaknya begini. Kedagingan kita itu harus disalib. Contohnya begini, apa yang harus disalib? Selama kita masih ada di dunia ini dan selama kita masih dicubit rasa sakit, nah kita masih mengharapkan hal-hal yang di dunia ini, apa? Kesenangan lah, hawa nafsu lah, segala macam. Bahkan makanan-makanan yang mungkin tidak bisa kita kontrol. Nah, hal-hal yang atau keinginan-keinginan kita yang selama ini di dalam dunia sekarang ada, itu kita harus berani kita salibkan. Tidak boleh atau kita harus menyalibkan keinginan-keinginan daging kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikut Tuhan itu enggak enaknya begini. Ambisi kita harus dimatikan. Aku punya keinginan nih. Nanti kalau selama di dunia ini aku harus ingin kaya. Boleh ingin kaya. Bahkan kalau saya enggak mau kaya. Kalau saya ingin sangat kaya. Artinya begini, apa yang kita impikan, apa yang kita kerjakan di dunia ini, selama kita di dunia ini, boleh-boleh saja. Orang berambisi mau jadi apa boleh, tapi kita enggak boleh ambisius. Ya, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa memang ikut Tuhan itu enggak enaknya kita harus mematikan ambisi kita. Dan ketika kita mengenakan hidupnya, maksudnya mengenakan hidup Kristus dalam diri kita, itu berat. Kalau kita lihat ya, kenyataannya tubuh yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup dalam semangat yang kita warisi dari orang tua atau cara hidup manusia di sekitar kita. Ini berarti kita masih memiliki diri kita sendiri. Kita belum menjadikan Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Dan belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuan atau majikan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita masih dalam dunia ini, yang mengontrol kehidupan kita adalah dunia ini. Sebab dunia ini yang menjadikan tujuan dan kesukaan dalam hidup kita. Loh Om, Pak, guru, saya juga pernah mengajar di di sekolah. Saya selalu mengajarkan kepada mereka, selama kita hidup di bumi ini, kita harus mempersiapkan diri kita untuk tujuan yang pasti, yaitu tujuan kita kemana? Sorga pasti. Nah, para pendengar setia Pro 1 Palembang yang saya kasihi, hari-hari hidup kita sebenarnya di dalam dunia ini, kalau kita mengikuti hukum dunia, hanya menghabiskan atau menjalani kehidupan kita secara rutin dari pagi bangun, doalah, kemudian mandi, makan, kerja, pulang, sampai rumah ketemu keluarga, kemudian makan lagi, lihat HP, itu terus yang kita lakukan. Tanpa kita berusaha menambah pengetahuan kita akan kebenaran yang seharusnya memerdekakan kita dari hal-hal yang keduniawian ini. Kalau dikatakan tadi, mengenakan hidupnya itu memang berat. Kembali ke awal yang saya katakan tadi, ketika kita masih dalam dunia ini, banyak orang puas sebagai orang-orang yang baik, yang tidak terpidana. Maksudnya orang-orang baik yang tidak terpidana begini.
eh, kita setiap hari dalam hidup kita melakukan hal-hal yang baik. Kalau kemudian kita melakukan hal yang baik, kita tentunya pasti mendapatkan nilai yang bagus atau mendapatkan sesuatu penghargaan atau penghormatan dari orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang di mana tempat kita bekerja melayani pun pasti mendapatkan hal-hal yang baik, disanjung dan segala macam. Nah, itu yang tidak terpidana oleh hal-hal yang menjelekkan hidup kita. Padahal sebenarnya jauh dari standar kebenaran Tuhan yang harus kita kenakan sebagai orang-orang percaya. Sungguh kalau kita lihat di beberapa kalangan orang-orang percaya di kota-kota besar atau di negara-negara yang lain, pada umumnya dihadiri banyak orang-orang yang orang-orang kaya, orang yang berpendidikan tinggi, berekonomi yang sangat baik, memiliki potensi, tetapi sebenarnya tidak mengerti bagaimana tentang Injil yang sejati atau Injil yang orisinil. Nah, kalau seorang sadar dan berusaha keluar dari metamorfosa, atau kalau kita lihat ya dalam satu metamorfosa itu dari kepompong, kemudian jadi kupu-kupu, kemudian bertelur lagi, kemudian jadi ulat, dan siklusnya kayak begitu terus yang membelenggu hidup kita, maka Tuhan akan melihat bahwa kita potensi kita tidak akan pernah muncul. Nah, itulah kita membutuhkan Tuhan. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan Roma 13:14 tadi, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai senjata terang. Cuma satu, terang itu cuma Tuhan Yesus. Firman itulah yang bisa memerdekakan hidup kita. Nah, para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang, terkait dengan hal ini, hanya kebenaran yang dapat memerdekakan kita. Itu terdapat dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Namun kita boleh melihat begitu malangnya nasib kita, banyak orang-orang Kristen yang tidak menyadari hal ini, dan mereka masih terbelenggu dengan pikiran mereka yang sangat duniawi. Pak Pendeta, atau Pak, apa kita nggak boleh berusaha semaksimal mungkin di dalam hidup kita selama masih di bumi ini? Itu nggak ada dilarang. Memang sejatinya dan seharusnya kita harus berjuang untuk memenuhi semuanya. Kita yang berkeluarga, punya anak, kita bekerja keras, banting tulang pagi siang malam. Kalau orang pernah ngomong kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita sekolah, anak-anak kita kuliah, kemudian kita membesarkan mereka, bekerja sampai mereka lulus di perguruan tinggi dan mereka boleh bekerja dan mandiri dan berpisah dengan orang tuanya. Nah, itu sudah sewajarnya, tetapi kita harus menanamkan hal-hal yang baik. Kebenaran dari Injil itulah yang kita harus sampaikan. Demikian juga dengan kita sendiri. Kita harus sadar bahwa kita itu harus mengenakan Kristus dalam hidup kita. Nanti akan saya bahas lebih dalam lagi bagaimana kita mengenakan hidupnya, mengenakan hidup Kristus itu dalam setiap kehidupan kita. Sampai nanti kita bisa berkata demikian. Ada sebuah lagu yang mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, sampai kita bisa berkata demikian. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kekristenan sebenarnya sederhana, tetapi mustahil kalau tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita juga nggak bisa berjalan seenak kita sendiri. Begini, kekristenan itu intinya satu, yaitu bagaimana menghidupkan Tuhan Yesus dalam diri kita, dalam tubuh kita. Bagaimana menghidupkan
memasukkan pikirannya dalam pikiran kita. Jika kita tidak bersedia atau tidak mau, berarti kita bukan Kristen. Karena Kristen itu seperti Kristus. Yesus sebenarnya waktu datang ke bumi itu tidak membawa agama, tidak mengajarkan agama. Tetapi yang Yesus lakukan dari hidupnya itu membagi hidupnya. Ya, membagi hidupnya. Nah, kita tahu dalam Alkitab, dalam firman Tuhan juga sudah banyak dijelaskan bahwa memang cara hidup Yesus itu benar-benar luar biasa. Tidak ada seorang manusia di bumi ini yang seperti Yesus. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita serupa dengan Dia. Dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 dikatakan di situ. Sebab kita tahu bla 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 dan sebagainya. Ingat ya, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita serupa dengan Dia. Kalau kita, itulah yang menyatakan bahwa kita itu mengenakan hidupnya. Serupa dengan Dia. Kalau serupa dengan Dia, artinya apa? Ya karakternya, karakter Kristus itu harus kita ikuti. Teladan Kristus itu ya kita harus ikuti. Hidupnya Kristus waktu di bumi kita juga ikuti. Kayak apa? Kayak tadi dikatakan dicaci maki, diam aja. Kemudian kalau orang Jawa ngomong dipisui, di Palembang, orang Palembang dikatoi lah, di macam apa ke kira-kira. Diam baik. Bukan berarti kita ini kemudian diam naruh dendam, tidak. Dan Tuhan juga mengatakan ampuni. Itu. Nah ini sebenarnya susah, tetapi kita harus belajar. Inilah proses dalam hidup kita. Mengenakan hidup Yesus itu berarti meniru kehidupan Yesus sebagai pola hidup kita. Dan kita harus bersedia. Kalau kita nggak bersedia, artinya kita harus tetap berjuang. Oleh sebab itu, ayo saya mengajak kepada kita semua para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang saya kasih. Kita nggak bisa enak-enakan terus. Kita tidak tahu kapan Tuhan kita akan datang. Tetapi kalau selama kita selalu terus tidak belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita dan tidak mengenakan hidupnya dalam diri kita, maka saya disayangkan. Kita akan mengalami hal-hal yang sangat tragis dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ayo saya mengajak kepada kita semua untuk mengerti, untuk memahami apa sih sebenarnya mengenakan hidupnya itu. Adapun tanda-tanda mengenakan hidup Yesus dalam diri kita yang saya sudah sebutkan di awal tadi. 1, pikul salib. Pikul salib sangat berat. Contohnya juga, misalnya juga ketika kita mengendarai motor. Kemudian kita sudah jalan benar, di sisi yang benar, pelan-pelan, ya kan? Kemudian ada motor yang ugal-ugalan sedang menyalip kita, weng gitu. Kemudian jiwa kita tergores, kemudian mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan kata-kata binatang misalkan. Kurang ajar. Nah, kayak begini. Nah, kayak gitu. Nah, itu tergores. Bagaimana kita bisa pikul salib? Gak bisa kalau begitu. Yang kedua, membenci dosa. Ini berat Bapak Ibu. Membenci dosa. Wah Om, Pak, kita tuh gak bisa ya selama di dunia ini masih terus berbuat dosa. Ya, paling tidak kita harus meminimalisir untuk tidak berbuat dosa. Karena itu yang diajarkan oleh Tuhan. Yang ketiga, taat kepadanya. Tuhan mengajarkan memberikan perintah itu
bukan hanya dibaca kemudian disia-siakan, tetapi kita harus mentaatinya. Perintahnya apa? Kita taati. Kayak tadi, tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Artinya kalau kita dijahatin wong, sudah kita doain mereka. Kita dihina, dicaci maki, di apapun, tidak apa-apa, kita doakan. Itu yang diajarkan Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu intinya. Kemudian tandanya kita kalau mengenakan hidup Kristus dalam hidup kita, mengasihi tanpa pilih kasih. Kita jangan mengasihi hanya maaf nih kepada orang-orang kita saja. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu milik semua orang yang diciptakannya. Tetapi itu mesti ada syaratnya. Dia harus datang kepada Bapa, harus melalui Tuhan Yesus. Tapi Yesus mengajar kepada kita juga, mengasihi itu hal yang luar biasa. Apalagi tanpa pilih kasih. Yang kaya aku kasihi, yang berduit aku deketin, kemudian yang baunya tidak enak ndak mau berkawan, ya kan. Oh, anak kamu yatim, ndak ku kawani. Oh, kamu yatim piatu, ndak ku kawani. Tidak. Yesus mengajarkan kita, Yesus mengasihi kita, bahkan mengasihi dunia ini. Kemudian suka mengampuni. Nah, ini penting. Kalau disakitin, sudah kayak tadi saya bilang. Kalau disakiti sudah, begitu sakit, sakitnya tuh di sini, kata siapa itu? Lagunya itu. Kita harus mengampuni. Dan ini satu hal yang sangat Tuhan ajarkan berulang-ulang kali di dalam Alkitab. Mengampuni. Kalau kita mau mengenakan hidup Yesus, seperti Yesus juga mengampuni, seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selanjutnya, bertutur kata yang baik. Nah, itu coba selama Yesus, kalau kita baca dalam Alkitab atau melihat film yang disadur kemudian diperlihatkan kepada kita, apa Yesus pernah ngomong yang kotor-kotor, ngomong yang jelek-jelek? Tidak. Yesus bertutur kata dengan baik kepada semua orang, bahkan kepada para murid-muridnya, para pengikutnya, bahkan orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu ada di bumi. Kemudian kita harus memiliki buah roh, banyak buah roh, kasih sukacita, sabaran, sampai ke penguasaan diri. Itu kalau kita memiliki semuanya itu, saya yakin dan percaya, untuk mengarah ke dalam kesempurnaan atau keserupaan dengan Yesus itu sudah dekat, walaupun masih belum sempurna. Yang terakhir, milikilah hubungan yang erat dengan Yesus melalui doa, pujian, penyembahan kita, baca firman. Intinya apa? Mengenakan hidup Yesus, mengenakan dirinya, mengenakan Kristus itu, karakternya itu loh. Karakter Yesus yang sudah diajarkan itu harus kita hidupi dalam hidup kita. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang tadi saya bacakan di terjemahan TSI, Roma 13 ayat 14 sebagai perenungan terakhir. Tetapi marilah kita semua menjadikan penguasa kita, Kristus Yesus, sebagai teladan hidup. Jelas dikatakan Yesus Kristus sebagai teladan. Kita mungkin bisa meneladani orang tua kita atau teman kita atau sosok yang kita idolakan, tetapi hanya satu yang kita teladani, yaitu hanya Tuhan Yesus, sang kebenaran itu. Supaya waktu orang melihat perbuatan kita, mereka seperti melihat Kristus dalam diri kita. Nah, ini dia.
Itulah cirinya orang Kristen. Serupa dengan dia, memiliki karakternya, dan yakin dan percayalah para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang, dengan mengenakan hidupnya, mereka akan melihat dalam setiap kehidupan kita, tingkah laku perbuatan kita, dan mereka akan bisa berkata, oh saya tahu, orang ini pasti orang Kristen. Kiranya renungan singkat ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Secara singkat, kami harus mengikuti teladan Tuhan Yesus saja. Kami harus mengenakan Yesus dalam diri kami. Kami harus senantiasa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami tahu selama kami di bumi ini banyak hal-hal yang membelokkan kami, tetapi kami butuh pimpinan dari Roh yang Kudus supaya kami tetap pada jalan kebenaran Tuhan saja. Mampukan pada setiap kami semua, bagi para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang, bahkan kami semua yang ada Tuhan, supaya kami mau mengenakan Engkau dalam diri, dalam hidup kami, dan Engkau bertata dalam hati pikiran kami, supaya kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik dan memperlihatkan Yesus ada dalam diri kami, dan banyak orang akan melihat, ya, itu Yesus dalam hidup kami. Terima kasih. Roh Kudus akan terus menerjemahkan dengan baik di dalam setiap hati pikiran kami bagi yang mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Pak Daud Subiantoro. Ya, nantikan kembali acara ini di hari Selasa yang akan datang. Terima kasih Pak Daud, sehat selalu ya. Iya. Terima kasih Bu. Sukses Sehat, selalu. ya. Selamat malam. Malam. Baik pendengar, Mimbar Agama Kristen sudah kami hadirkan untuk Anda melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan kembali setiap hari Selasa pada malam Rabu melalui Pro 1 RRI Palembang. Dengan berakhirnya Mimbar Agama Kristen, maka berakhir sudah Palembang sore ini bersama saya Nadiar, juga rekan Ivan Bintoro melalui Pro 1 dan juga rekan Agus di studio Pro 1 RRI Palembang. Dan selanjutnya kita akan jelang pukul 20 Indonesia Barat, di mana akan bersama rekan Abah Surya dalam Palembang malam ini. Terima kasih pendengar dan selamat malam. Kami tutup menjelang pukul 20 Indonesia Barat. Selamat malam dan terima kasih kebersamaan Anda.